Malam, Pak Tony, apa kabar? Pak Waalaikumsalam Kunto. warahmatullahi wabarakatuh. Hadir terus Pak Kunto ya. Mana Pak Tony? Pak Nuril. Wah, kangen Pak Tony. Ya elah. Yang tunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Malam, Pak Sebenarnya Nuril. kalau kita coding, sebenarnya kan kita udah pernah sebenarnya coding. Landing page itu sebenarnya coding, ya. Karena kan kita coding apa sih kan gitu. Jadi coding itu kita membuat menyusun sebuah script di dalam bentuk script HTML, macam-macam sih script HTML juga bisa gitu ya. Yang tujuannya untuk memerintahkan sebuah eh, framework untuk melaksanakan apa yang kita minta. Itu sebenarnya artinya. Coba kita cari deh. Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah itu sebenarnya sudah coding-codingan. Cuman kita nggak nyebut dulu. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu eh, coding itu ya kita membuat atau menulis sebuah instruksi dalam bentuk kode tertentu bahasa pemrograman ya. Terus nanti eh, di dalam coding itu kan kita memerintahkan apa yang harus dilakukan ya yang disebut dengan kode program. Nah, mungkin bedanya adalah bentar ya, suaranya masuk. Bedanya tergantung kita bentar masuk terus suaranya. Tergantung kita mau pakai pemrograman seperti apa. Kan macam-macam ada ada Python, ada JavaScript, ada PHP, PHP CodeIgniter, ada Bootstrap, ada C++, JavaScript, banyak banget. Nah, yang biasa kita pakai seperti kemarin udah pernah kita pakai itu kita menggunakan Bootstrap. Jadi coding atau kode-kode atau instruksi dalam bentuk kode bahasa pemrogramannya itu kita berikan kepada si Bootstrap. Itu tuh arti coding. Jadi tergantung sebenarnya kita mau buat apa, ya. Kita mau buat apa. Jadi tinggal kita bahasa sederhananya coding itu kita berbicara dengan komputer untuk buat program apa, website apa, aplikasi apa gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Yang pertama, yang sudah kita lakukan itu kita sudah memerintahkan kepada si program komputer untuk buatkan landing page. Nah, kemarin itu instruksinya seperti itu. Nah, kita coba basicnya dulu ya. Basic pemrograman itu supaya nanti eh, Bapak Ibu sudah lebih paham sebenarnya seperti apa sih pemrograman atau coding atau pemrograman itu seperti apa. Nah, boleh nanti Bapak Ibu kita minta tolong ChatGPT juga boleh. Ya, kita minta ChatGPT. Gini, eh, kita minta kepada si ChatGPT-nya itu sebentar. Ini saya udah share belum ya? Oh udah. Oh saya keluar lagi. Bentar, saya share dulu. Jadi kita minta ke ChatGPT itu, kalau kita mau coding, kita minta supaya ChatGPT itu dia sebagai ahlinya gitu ya. Seperti kemarin yang saya buat ya. Jadi kita minta ke jadi sekarang kamu adalah seorang web developer ya. Kita nyebut gini. Sekarang Anda, saya atau Anda, saya minta menjadi web developer ya. Developer ya. Jadi kita minta supaya dia sebagai eh, nah kemudian sebagai web developer terus kita minta yang apa ya dengan eh, boleh kita pakai tes desain yang bagus ya. Kita sebutin aja seperti itu ya. Kemudian nanti kemudian nah setelah itu apa yang kita mau gitu. Setelah itu apa yang kita mau kita minta di sini ya. Saya ingin membuat website ya. Saya ingin membuat website. Nah, websitenya itu tentang apa dulu ya? Tentang apa? Di sini baru kita eh, masuk ke spesifiknya.
Boleh kita membuat website tentang di sini kita buat tentang landing page, tentang aplikasi, tentang portofolio, tentang macam-macam ya. Boleh katalog, katalog juga bisa. Nah, di sini kita mintanya dia sebagai apa ya? Atau kita bisa minta sebagai website eh, lebih bagus kita pakai membuat website portofolio gitu aja ya. Kita coba nanti portofolio dulu, folio dengan ya. Nah, portofolio itu biasanya apa isinya? Ya, bisa jadi kita minta portofolio dengan foto, ya, kemudian sosial media, ya. Pertama foto dulu, baru deskripsi. Nah, di sini kita minta apa maunya kita, deskripsi, ya, sosial media, ada sosial medianya, terus ada apa lagi? Ada produknya. Nah, portofolio kan bisa juga portofolio usaha kita ya. Boleh, tidak harus portofolio diri sendiri, nggak, tidak harus. Jadi boleh portofolio usaha. Apa? Sosial media, produk, ya. Terus apa lagi? Apa? Galeri seperti ini, ya. Jadi kita minta, jadi awalnya kita buat dulu, dia kita minta sebagai apa, kemudian setelah kita minta dia sebagai apa, terus minta keinginan kita mau buat apa, ya. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau buat landing page, tinggal buat aja saya ingin membuat landing page dengan buat apa isinya landing page dengan section apa, landing page kan ada sectionnya ya, ada hero, ada produk, ada testimoni dan lain sebagainya. Kita buat seperti ini ya. Nah, setelah buat seperti itu kita tanya dulu kepada dia apa yang harus saya persiapkan, karena kita keinginan kita mau buat seperti ini ya. Terus kita minta apa sih kira-kira yang perlu saya siapkan untuk membuat seperti ini, ya, membuat websitenya. Nah, dia nyebut nih, bagus untuk membuat website portofolio dengan foto dan sebagainya. Yang pertama adalah konsep dan struktur websitenya, ya. Nah, kemudian ada homepage-nya menggunakan ringkasan tentang Anda, foto utama, highlight portofolio tentang saya, deskripsi diri, pengalaman dan keahlian, portofolio, koleksi foto dan proyek terbaik, jika ada layanan dan produk yang ditawarkan, galeri, album foto atau karya. Nah, ini semua kita siapkan, ya. Ini semua kita siapkan. Apa itu pertama? Konten yang dibutuhkan. Ya, konten yang dibutuhkan apa? Foto berkualitas tinggi. Tentang ini, portofolio, profil, dan produk. Deskripsi menarik. Tulis tautan sosial media. Daftar produk. Kemudian testimoni. Ya. Nah, kemudian setelah itu, eh, ini tidak perlu, ya. Ini kita tidak perlu menggunakan WordPress, Webflow, atau dan ini. Karena kita nanti buatnya di full page, ya. Kita buatnya full page. Ini domain hosting tidak perlu karena kita sudah punya WSP. Desain IUX apa? Yang desainnya nggak perlu, SEO nggak perlu lagi. Oh, ini optimal. Gunakan meta deskripsi ada gambar, fitur tambahan apa? Blog, animasi, efek. Apakah Anda ingin menggunakan WordPress, Webflow atau custom dengan tidak? Nah, pertanyaannya kita jawab. Tidak. Saya hanya menggunakan eh, script HTML, ya, eh, CSS dan Bootstrap. Jadi eh, kita arahkan dia ke apa tujuan kita dan dia juga akan mengarahkan kita apa yang harus kita kerjakan, ya. Nah, ini strukturnya seperti ini. Oh, ini dalam bentuk aplikasi, ya. Nah, strukturnya ada indeks, ini homepage-nya, about tentang saya, profil,
portofolio, HTML, galeri, kontak us, dan produk. Nih, persiapan. Nah, tinggal nanti setelah semua udah kita buat, ini dia langsung buat Bootstrap 5 ya. Hero section pakai ini. Oh, dia pecah-pecah. Ya, ini dia pecah-pecah semua. Jadi untuk eh, Bootstrap navbar itu artinya navbar itu menu ya, menu yang menunya ya. Kemudian dia kasih untuk foto profil deskripsi singkat untuk hero section. Hero section dia buat, jadi dia kasih ini. Nah, sementara kan kita belum ngasih apa-apa nih ya. Gunakan Bootstrap Grid untuk portofolio. Nah, terus kontak sosial media pakai ini. Nah, ini dipecah-pecah sama dia ya. Ini dipecah-pecah sama dia, kita minta supaya digabungkan. Bisakah Anda menggabungkan skrip di atas menjadi satu file? Karena kita kan butuh apa? Di full page kan cuma satu file kita pakai. Satu halaman deh, bukan satu file sebenarnya. Satu halaman. Dia pakai seperti ini. Ini dibuat satu langsung satu halaman. Nanti kita coba dulu tanpa foto, kita coba dulu nanti jadinya seperti apa yang dia buat. Nah, setelah jadi, baru kita lihat apa kebutuhannya. Contoh, kalau ada produk, dia buat produknya ada 4 atau 5. Nanti gambar produknya kita kasih. Terus dia ada hero seperti ini, gambarnya kita kasih gambar hero. Terus dia eh, ada testimoni, ya kita kasih gambar testimoni gitu. Cuman kita lihat dulu jumlahnya berapa. Jadi ini tidak monoton hanya membuat website ya. Teknik seperti ini, kita mau buat apapun, kita coba menggunakan seperti langkah-langkah seperti tadi. Artinya kita buat dia sebagai programmer yang handal, kemudian kita kita minta apa atau kita memberitahukan saya mau buat seperti ini, kira-kira butuhnya apa ya gitu. Kita nanya aja gitu. Nanti dia kasih tahu dibutuhkan ini, semua disebut. Sampai strukturnya pun dia sebut ya. Nah, setelah itu baru eh, kita lihat hasilnya. Kalau dibuat pecah-pecah seperti ini kan per ini ya, per banyak file ya, per section dia buatnya. Nah, kita minta supaya disatuin seperti ini. Ini udah disatuin sama dia. Oke, nah ini kita kopikan. Kita coba lihat dulu. Kita coba mau lihat doang. Apa sih gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan ditaruh di full page-nya sendiri. Saya pakai ini coding pertama. Saya masukkan ke sini. Saya pengen tahu dari hasil yang dia buat, kira-kira apa sih yang jadinya. Nah, dia buat seperti ini. Nah, dari sini, ini adalah website ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin buat website sendiri, produk usaha sendiri, websitenya seperti apa? Nah, kita pakai seperti ini. Ada home-nya, ada tentang, ya. Terus ada portofolio, ada galeri, terus ada kontak. Nah, baru setelah itu, ya, eh, kita dia membutuhkan di sini butuh satu gambar, ya. Di sini satu gambar, gambar hero. Kemudian di sini butuh portofolio. Portofolio itu berarti kalau ada proyek-proyek kita gitu ya. Proyek satu 2 3. Kemudian galeri-galeri. Galeri itu foto ya. Foto-foto yang menarik aja, yang foto menarik. Kemudian hubungi saya. Setelah itu ada apa nih di bawah nih? Ketutupan. Oh, ini dia pakai sosial media. Sosial medianya kurang. Nah, tergantung. Nah, kita mau buat apa nih jadinya? Nah, pertama, kalau ini mau kita buat hero-nya, berarti kita siapkan gambar satu hero, eh, produk portofolio satu, dua, tiga, empat, kemudian galerinya satu, dua, tiga, empat.
ya. Nah, kemudian bisa nggak proyeknya ditambahin? Tidak harus tiga atau ini tiga ya. Bisa juga, bisa. Tapi nanti kita minta ke ChatGPT supaya ini ditambahkan. Tapi kita mainnya hitungannya. Dalam hitungan itu gini. Ini kan ke kanan tiga kolom nih. Proyek satu, proyek dua, proyek tiga. Nah, kalau bisa jangan diminta lima. Kalau lima kan jatuhnya nanti di sini nih nambah. Di sini kurang kosong gitu. Lebih bagus per tiga. Jadi mintanya tiga, enam, sembilan, 12 gitu. Biar susunannya bagus. Ya, sama dengan galeri juga. Nah, dari sini baru kita siapkan gambar. Gambar apa yang mau kita siapkan, atau produknya apa dulu nih, gitu ya. Nah, baru kita buat di sini. Bukan produk ya. Eh, Bahasanya apa ya? Portofolio apa ini? Apa portofolio pribadi atau portofolio usaha? Nah, usaha kita itu apa produknya? Boleh produk fisik atau jasa, ya. Mau terserah nanti kita mau buat apa. Nah, coba saya cari dulu gambar ya. Cari, saya banyak gambar karena saya nggak hafal. Saya mainnya gambar, kalau kayak L12 kemarin gambarnya udah ada ya. Oh ini jangan. Eh, Kaos distro. Hmm, oh bunga papan udah kemarin. Eh, Catering, catering udah belum Pak ya kemarin ya? Saya lupa. Catering, saya juga belum. Nah kita coba cari gambar deh ini gambar. Sewa laptop, tas ransel, madu, mesin laundry, mobil travel, karet konstruksi, desain interior, gambarnya dikit. Dealer Toyota, sama, dikit juga. Atau boleh kasih ide Bapak Ibu kalau mau, oh ini billboard deh. Kita pakai billboard aja biar gambarnya banyak masalahnya dia. Ya, kita pakai billboard. Nah, sorry, ini billboard, neon box, sama huruf timbul. Ada tiga jenis. Nah, yang kita pakai apa dulu nih? Oke, kita pakai tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Nah, kalau kita mau pakai tiga-tiganya, yang pertama, ini kita upload dulu. Ya, kita upload dulu ke dalam si WSP kita. Nah, dengan catatan sama seperti kemarin ya, nama filenya jangan menggunakan seperti ini, tapi sesuaikan dengan keywordnya. Ya, jadi ini kita pakai, ini besar nggak filenya? Bentar, saya belum lihat besaran filenya. Oh kecil, nggak apa-apa, bisa kok. Ini kecil. Nah, ini kita pakai, ini billboard pertama, ya. Kemudian kita pakai lagi yang ini billboard kedua. Yang ini kita pakai billboard ketiga. Yang ini kita pakai billboard keempat. Oke, nah biarkan dulu. Terus apa lagi kita mau? Huruf timbul. Ya, produk kita ada banyak gitu ya. Tapi kita maunya nggak usah banyak-banyak. Empat-empat aja ya, gambarnya empat-empat aja. Kita pakai huruf timbul. Yang pertama, huruf timbul ini huruf timbul pertama. Huruf, Share screen-nya nggak kelihatan, Pak. aduh, iya ya. Oh iya karena ini ya, karena oh iya benar. Sebentar, saya lupa. Oh, share screen-nya saya nggak full. Mana sih tadi? Share screen-nya sebagian. Oh ini harusnya full. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, kita huruf timbul ini kita pakai.
kita pakai huruf timbul. Jadi tidak sama ya. Semua gambar itu jangan ada spasi dan menggunakan keyword. Kemudian ini saya pakai lagi huruf timbul atau print. Sorry, saya lupa copy. Dua, ya. Ini huruf timbul tiga, sorry, tiga. Ini kalian cari yang gambar menarik aja, yang bagus. Ya udah deh, biarin sama aja. Timbul empat. Cuman ini gambarnya berdiri ya. Ini jangan dipakai karena nanti eh, ada yang beda dengan yang lain. Kita samain aja dengan yang ini. Ini aja deh. Ini huruf timbul tiga. Oke. Kemudian tadi billboard sudah, huruf timbul sudah. Kita coba produk kita ada produknya ada tiga ya. Neon box gitu ya. Ini kita pakai produknya satu neon box. Ini sudah ada neon boxnya. Oke. Kalau sudah semua kita siapkan, tinggal satu lagi ada hero ya. Hero-nya belum kita buat nanti deh. Yang penting ini kita masukkan dulu semuanya ke si eh, WSP kita dengan menggunakan upload multiple gambar ya. Upload multiple gambar, pilih gambar atau pilih file, baru ini masukkan ke hmm, gambar, terus billboard ini. Billboard ini satu 2 3 4 masukkan. Nah, ini kita ambil linknya ya, copy di image address. Kita kopikan dulu ya. Kemudian yang ini kita kopikan. Kemudian yang ini kita kopikan. Sebenarnya kita mungkin seperti kemarin saya katakan, di awalnya kita udah siapkan. Tapi kadang juga kebutuhannya seperti apa kita belum tahu juga apa yang mau disiapkan tergantung kebutuhan. Tadi kan kita udah tahu tuh kebutuhannya. Ya, ada 4 produk. Ya. Setelah itu huruf timbul. Nah, huruf timbul satu 2 3 4 tambah. Nah, ini kita lihat copy linknya. Ini huruf timbul. Ya, ini. Yang kedua, pakai ini. Yang ketiga, pakai ini. Yang keempat, pakai ini. Tadi ini billboard ya. Billboard. Board. Oke, kemudian apa lagi? Satu lagi tadi huruf neon box. Neon box ada 4. Ini ada yang tinggi ya. Kita ambil yang seragam aja deh. Ya, ini aja. Kan enggak enak. Ini yang seragam maksudnya seragam kotak aja biar kelihatannya bagus. 4. Oke. Nah, ini kita pakai untuk neon box. Ini dua, ini tiga, ini 4. Oke, kemudian tinggal satu lagi yang belum ada hero. Gambar hero-nya yang mana? Kita coba cari. Kita coba cari hero-nya ada di bahan.
Enggak, ini kegedean ya. Ini filenya gede banget. Di gambar, gambar mana gambar? Hmm, Slider ya, slider kali ya. Mana slider? Gambar di SS. Gambar mana gambar? Ini nggak ada ya gambar slider kayak. Bukan. Mana dari saya lupa. Bentar, bentar ya. Saya lupa naruhnya di mana. Bahan zoom, slider. Nah ini, pakai ini aja deh. Ya, anggaplah seperti ini gitu. Nah, saya pakai slidernya deh. Nah ini sebagai saya buat di atas sini aja. Hero-nya, gambar hero. Nah, link-link gambar ini yang kita minta seperti kayak landing page ya. Ini kita minta supaya dimasukkan dalam eh, website portofolio kita, ya. Nah, kita tinggal, karena tadi sudah seperti ini, sudah jadi, tinggal kita minta eh, nah, portofolio. Nah, tolong tambahkan link gambar di bawah ini ke dalam skrip di atas. Nah, masukkan di sini linknya, link gambar semua, ya. Kita kopikan link gambar yang udah kita kita ambil tadi di sini, tinggal kasihkan ke dia. Pakai apa nih? Hmm, Oke, warnanya putih, galeri ada, portofolio, portofolio dia apa? Home, oke, salah. Mbak Vina ada di sini nggak? Mbak Vina, mohon izin kalau ada open mic dong sebentar. Nggak, udah kabur ya. Mbak Vina, sambil nunggu. Nah, ternyata dia pinter juga sih ya. Portofolio kita itu dibagi tiga. Ada billboard, ada huruf timbul, ada neon box. Nah, jadi dia membaca apa yang kita berikan ini. Jadi kita kan berikan tadi seperti itu ya. Tanpa kita menyebut bahwa itu portofolio, dia udah tahu. Di sini kita pakai billboard, huruf timbul, dan neon box. Jadi, makanya kita pakai gambarnya itu seimbang. Jadi, billboardnya 4, neon boxnya 4, huruf timbulnya 4, supaya rapi aja sih. Supaya rapi. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi rapi. Jadi 4, 4, 4 gitu ya modelnya. Oke, ini udah selesai. Kita coba. Oh, full page. Buka coding pertama.
submit. Nah, langsung dia buat seperti ini. Ya, ini portofolio kita. Tapi ini kan dalam bentuk, oh ini hurufnya terlalu apa? Bukan huruf ya. Gambarnya tidak seragam. Ya, jadi kita minta aja gambarnya sesuaikan atau tolong untuk gambar portofolio, ya, kita minta di sini. Tolong untuk eh, ukuran gambar portofolio, portofolio, portofolio dibuat sama dengan ukuran, kita pakai aja 400 ya. Kalau nanti kebesaran kita minta dikecilin. 400 kali, dia bujur sangkar nggak ya tadi? Ada yang bujur sangkar, ada yang enggak. Oh ya, berarti bujur sangkar aja deh. 400 kali 400 ke bawah 500 aja deh. 500 px ya. Enggak. Supaya nanti ini semuanya dibuat sama. Ini kan agak-agak ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi sebenarnya kalau ini sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak masalah sih. Karena apa? 90% eh, penggunanya itu kan pakai handphone ya. Kalau kita mau buat apa, coding. Nah ini bisa kita lihat nih di handphone itu kan nggak ada pengaruh. Nah ini kan pasti gambarnya kan begini nih. Mau panjang ke bawah atau enggak kan nggak kelihatan. Hmm. Nah cuma di sini nggak ada jarak ya. Oh ini harus ada jarak nih. Atau kita minta supaya masing-masing gambar dibuatkan judul. Nah ini kan nggak ada belum ada judulnya nih. Nah tapi kan sekarang gini. eh, Kalau kita minta ChatGPT buat judul ini, pasti dia buat judulnya sembarangan, ya, tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Bagusnya, bagusnya eh, di link tadi pada saat kita buat link ini, kita sekalian buat judulnya. Contoh gini, link ini judulnya apa gitu ya, kita buat gitu. Jadi langsung di sini aja buatnya tadi. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang juga masih bisa. Kan dia nanti paham itu. Judulnya eh, Billboard apa nih paper one ya, paper one. Terus kita minta buat judulnya lah apalagi nih. Yang kedua ini judulnya kita tetap saya copy dulu ya biar nggak lama ketiknya. Yang kedua billboard showroom Suzuki. Ya, showroom Suzuki. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini apa nih ketiga? Apa nih nggak kelihatan? Dari apa sih itu? Gambarnya nggak kelihatan. Sebentar, sebentar. Mata udah mulai siwer. Oh, gas PGN ya, Sales Area Office PGN ya, PGN, perusahaan gas negara. Nah kita buat di sini ya, yang ini judulnya Billboard PGN, betul, perusahaan. Jadi kita yang menentukan judulnya, jangan dia gitu, karena kalau dia yang nentuin agak-agak sulit nanti. Perusahaan gas negara.
Nah, kemudian apa lagi? Kita ini eh, Billboard 4. 1, 2, 3, 4. Oke sini larinya. Ini apa nih? Billboard otomotif. Ya, judulnya adalah judul Billboard otomotif. Nah, kemudian huruf timbulnya kita lihat. Huruf timbulnya apa? Pelan-pelan. Huruf timbulnya Benedetti. Ya, Salon and Spa. Nih. Nah, jadi semuanya kita tentukan. Jadi kalau ya kita ini ya, sabar aja ya kita kita selesaikan dulu nih. Sabar dulu. Ini judul huruf timbul. Bukan. Judulnya Salon and Spa. Benedetti. Ya, terus ini judulnya Stick. Apa sih tulisannya nggak jelas. Stick apa gitu. Stick apa sih? Ritmi. Udah sampai mana tadi nih? Nah, ini judulnya Stick with Me. Terus ini apa nih? Juice. Juice apa nih? Mana juice-nya tadi? You and Me. Ya. Juice You and Me. Kemudian setelah itu Foodpedia. Foodpedia aja langsung. Ini judulnya Foodpedia. Nah, kemudian neon box-nya Pizza Hut. Judul Pizza Hut. Kemudian di sini judulnya Makaroni Ngehe. Waduh, namanya lucu. Judulnya itu Makaroni Ngehe. Terus ini Indomaret Fresh. Ya, ini ada Indomaret. Judul Indomaret Fresh. Terus satu lagi, Mister DIY. Judul Mister MR nih. D titik I titik Y. Nah, ini kita minta seperti ini bisa juga. Ya, tolong tambahkan judul dan deskripsi. Ya, kita bilang gini. Tolong eh, tambahkan atau tolong rubah, akan tambahkan ya, karena sudah ada. Tolong rubah judul dan tambahkan deskripsi untuk masing-masing judul. Eh, dengan link link atau dengan keterangan eh, dengan data aja, dengan data di bawah ini. Nah, kita coba kira-kira mau nggak dia. Jadi kita kopikan semua yang udah kita susun tadi seperti ini. Ya, kita kan udah susun nih bahwa gambar satu itu linknya ini, judulnya ini, gitu. Tapi deskripsinya biar dia aja ngarang nggak apa-apa deh.
Kalau tapi seandainya Bapak Ibu punya deskripsi sendiri, tambahkan juga di sini deskripsi. Jadi judulnya ini, deskripsinya ini. Jadi boleh. Jadi tergantung kalau Ibu yang menentukan deskripsinya silakan buat di situ. Tapi kalau eh, nggak belum dapat deskripsi, minta ChatGPT aja. Portofolio, huruf timbul, udah mana deskripsinya? Nggak ada. Boleh belum? Ini saya agak ragu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ragu, mendingan buat baru deh. Ya, takutnya dia ada yang salah. Kita pakai tes satu. Eh, tes 90 deh. Takutnya ada yang sama. Kalau kita ragu, dia sesuai nggak apa yang kita minta. Kalau kita ragu, buat link baru. Nah, ternyata kan nggak bisa. Sama aja. Nah, berarti yang benar tadi ini. Oh, yang ini belum kita buat ya. Yang pertama tadi minta, itu udah minta itu belum ya? Supaya ukurannya dibuat sama. Sebentar saya lihat dulu. Tadi kita sempat nggak tadi? Ah, ini ukurannya dibuat sama. Ini kopi. Oh, ini yang kita kopikan dulu supaya sama ukurannya. Masukkan ke sini. Oke. Ini kegedean ya. 400 kali terlalu besar. 400 kali 500 itu gede ya. Oh, ini harusnya nggak terlalu gede. Nah, ini aja kita kurangi. Kalau kurangi kan ini seragam ya. Ini kita kurangin di sini aja nih. Jadi ambil setengahnya aja. 200 kali 250 deh. Ini pas benar. Oh, ini tadi dia tidak tidak ini ya, tidak sesuai ya, tidak cocok. Nah, tinggal kita minta hmm, harusnya bisa loh. Tolong tambahkan judul untuk masing gambar dengan data di bawah ini. Bisa masuk ya. Lu malah dibuat daftar. Coba, coba kita lihat dia. Maksud saya masukkan ke dalam script.
Sharing dulu ya, sambil menunggu, saya tinggal dulu sebentar. Oke, coba udah belum? Kopi, yes. Nah, udah dibuat tapi gambarnya masih gede. Kita kecilin lagi. Ngecilinnya di CSS-nya ya. Kita cek CSS-nya yang ada ukuran. Mana ini? Ya, kita pakai 300 kali 400 deh. Gede nggak? Terlalu rapat. Oh, ini untuk oh, dikecilin namanya. Kita minta tadi, oh langsung ke Billwood section. Oh, ini sectionnya doang yang dirubah sama dia. Section yang ini kita tarik. Ini sectionnya yang diganti sama dia. Mulai dari section biru. Nah, ini section portofolio. Yang kita ganti kan portofolio.
Gambarnya gede-gede banget. Gambar gede ya. Oh, CSS-nya kita nggak bawa. CSS-nya dibawa. Kebalik, kebalik. Ini yang 400, ini 200, ini yang 300 tingginya. Hmm. Nah, ini pengaruh nggak? Jadi waktu dia klik menu home, dia diam di sini, portofolio, harusnya dia lari ke portofolio. Cuman tadi ada portofolio yang kita potong. Mana dia? Tadi. Ya. Oke. Tinggal galeri kontak. Kontak masih dapat. Mana ya? Kontak. Itu. Ini menunya ini bagian menu, bagian sini, ini, itu ada di bagian ini ya, di sini. Jadi waktu dia klik portofolio, dia membuka section portofolio. Itu sama dengan ini galeri, sama dengan ini kontak. Ya. Nah, ini tinggal kita buat aja. Nah, ini nama sectionnya sebenarnya yang dicari. Nah, nama section ID-nya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita buat untuk apa? Untuk section neon box portofolio ya, portofolio mana portofolio? Section ID-nya. Ini section ID. Ini portofolio. Bukan. Porto baru timbul billboard. Hmm, di sini. Sama ya.
Ini galerinya mana ya? Hilang. Submit. Portofolio udah. Galeri nggak ada. Galerinya nggak dibuat. Ya udah. Nanti tinggal kita minta tambahkan. Nah, eh, yang perlu kita tambahkan gini. Bisa nggak kira-kira eh, menu ini kalau diklik jangan larinya ke sini, tapi dia membuka layar baru, ya. Contoh galeri kita klik, dia harus membuka layar baru untuk galeri kan gitu. Nah itu bisa ya, itu bisa kita buat. Cuman nanti eh, modelnya itu bahwa di dalam sininya apa, si full page-nya kita buat baru. Contoh gini, kita coba tes satu ya. Oh gambar galerinya tadi kita nggak siapin ya. Ya udah biar yang ada aja ya. Galerinya kita pakai ini aja. Tetap yang ini. Kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan saya eh, galeri dengan kotak yang bagus dan berbayang, like, lighting, ya, untuk link gambar di bawah ini. Kita kasih linknya. Maksud saya nanti kita coba pisahkan, ya. Jadi untuk si galeri ini kan nggak ada di bawah galerinya, tapi begitu diklik galeri, dia harus buka layar baru. Jadi untuk khusus untuk galerinya aja. Portofolio kontak biarin aja di sini ya. Coba kalau kita lihat lewat pakai handphonenya, tampilan handphone, oh, kurang besar. Apa, nanti ukurannya dibesarin. Nah ini masalahnya apa? Ini gambarnya putus. Itu karena dia belum responsif. Arti responsif itu dia bisa dibuka di handphone, di laptop. Jadi ukurannya dia harus elastis gitu. Itu namanya responsif. Nanti kita minta ya. Ini dulu kita selesaikan dulu nih. Mulai lambat deh. Kebanyakan gambar kali. Sambil menunggu boleh tanya, Pak. Silakan Pak. Jadi sebenarnya berkaitan dengan yang Bapak kerjakan sekarang, Hmm. kalau kita membuat full page dengan Web Pro, untuk Web Pro profesional maksud saya, itu kan Ya. ada Home, About Us, ada produk atau jasa, yang mana di situ ada tautan kalau seumpama dibuka pertama kali, katakanlah URL aslinya tanpa home, tanpa kontak dan sebagainya, itu langsung muncul halaman home kita, Pak. Bisa. Ya. Itu mungkin pertama itu linknya gimana cara ngelinkannya, Pak. Terus Nah, yang ini. kedua, kalau membuat katakanlah produk atau buat service jasa atau produk atau jasa, itu kalau di drop down atau di klik itu langsung muncul item-item yang muncul dan gimana caranya ngisi item itu, Pak. Ngisi Kalau item. ngisi item itu harus menggunakan media penyimpan. Jadi media penyimpannya harus pakai database. Maksud saya gini, Pak, maaf. Hmm. Kalau seumpama, katakanlah ini yang pernah terjadi, yang saya lihat ya dari salah Hmm. satu teman KLD sebelumnya buat itu, dia ketika diklik
produk itu Pak ya. Drop downnya itu ke website WSP Oke. yang ini, yang ada kategori A, B, C, dan sebagainya itu Pak. Nanti kalau diklik balik ke home lagi. Itu gimana cara ngelingkannya Pak? Yang kedua itu Nah, Pak. ini yang mau kita buat ini, Pak. Oh baik. Makanya saya bilang tadi kan galerinya terpisah. Jadi waktu diklik, galerinya dibuka di tempat lain, bukan di sini. Oke. Nah, Terus saya udah keseleo nih sedikit. Salah masukin. iya Pak. Terus yang ketiga ini Pak. Maaf Ya, banyak tadi Pak. Pak, tadi dulu, Pak. Ini takutnya jadi ngaco semua nanti. Oke baik baik baik. Saya simpan Pak yang ketiga. Nanti gampang. Enggak, sebenarnya kan gini. Coding ini kan kita ada dua coding, dua materi ya. Ini basic dulu. Nanti yang seperti Pak Punto minta itu di basic dua sebenarnya. Jadi main yang basic-basic dulu. Nah, ini udah, taruh saya udah kemana nih larinya nih? Ini yang ini harusnya yang galeri. Tapi tadi saya timpa. Tadi saya timpa harusnya ini galeri. Terus yang terakhir sebelum galeri, takutnya sorry Pak ya, tadi saya potong karena saya tadi salah masukin script, malah masuk ke kemana-mana tadi itu. Saya masukin di tes dulu deh. Sorry, bukan di tes. Iya di tes. Bentar, saya benarin dulu. Ini SS, dia ini 250. Ini tingginya yang 300. Hmm. Nah, tadi ini tuh hilang kan galerinya. Nah, kita coba nanti kontak udah kok portofolio. Ini ada yang needs. Harusnya tadi kita masukkan. Nah, nah, kita coba tambah di sini deh. Ini galeri ini ya jadi di sini larinya. Ini kita coba tes dulu ya akunnya. Tuh. Ini. Hmm, hmm. Dari portofolio. Hmm. Hero. Nah ini deh. Ini yang saya harus kopikan dulu ke tes. Baru yang terakhir yang punya si ini tadi ini. Nah, ini galeri. Sebelum galeri ada section. Ya, sebelum galeri ada section. Section, nah, section. Hero, portfolio. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, hero, portfolio section.
Mantap. Oke. Nggak ada yang mau ini judulnya ditaruh nih. Minta ini. Tolong judul dan deskripsi portofolio dibuat di bawah gambar. Oke. Ini dibuat di bawah ini dengan judul dan deskripsi di bawah gambar. Kita kasih skripnya deh, skrip terakhir. Kita buat baru aja. Galerinya nggak ada habis. Oh ya, kita pisahkan galerinya. Buku dan gambar. Sudah, sudah. Kebanyakan gambarnya. Jadi dia potong. Potong nih banyak. Banyak kepotong lagi. Tinggal kita pisah-pisahkan aja nanti. Ini dia potongnya banyak banget.
Dia potong banyak. Portofolio, kontak. Nah, maksudnya tadi gini, ini kalau ada kita tambahkan di sini, satu, tambahkan satu aja di sini, galeri. Linknya kemana kan itu? Nah, linknya kita pakai aja link ke ini. Mana tadi? Nih, pakai linknya ini. Simpan. Terus kita kasih tambahkan di sini eh, apa ya? Blank. Apa? Jadi bisa juga kita pisah, bisa kita gabung. Jadi untuk satu, seperti mungkin modelnya ini. Mana tadi? Mulai, kan? Nah, kalau kita mau tambah-tambah menunya juga sebenarnya nggak ada masalah. Mau kita buat about us, apa about-nya mau dibuat di sini atau di luar atau terpisah seperti galeri seperti ini kan terpisah, nggak ada dalam galeri, tidak dalam sini, kita taruh di luar. Ya, tinggal diklik, begitu klik ini dia harus buka yang khusus galeri. Nanti kalau mau masuk lagi kita buat lagi di sini tombol, tombol untuk home, kembali lagi ke home. Ya, kita tambahkan di sini tombol home. Nah, boleh kita minta eh, tombol home-nya ada di coding pertama. Coding pertama. Kita minta gini, tolong buatkan saya tombol home pada klik di bawah ini. Tombol home dengan link, ya, dengan linknya kemana? Nah, dengan link ke kembali ke sini. Kan, coding baru. Nah, kita buat linknya ke sini. Ada script di bawah ini, baru scriptnya kita kasih script terakhir. Sorry, scriptnya script gallery. Ya, ya, nggak apa-apa. Kita pindah. Ini copy kan. Nah, jadi, karena kan cuma nambah ini dia. Nambah ini sedikit ini.
Ini bisa dikopikan aja di mana baru. Pertama. Coding pertama, tinggal kita mau taruh di mana, di atas, di bawah, atau di tengah si scriptnya. Nah, kita taruh di sini boleh. Oke. Jadi mau kita ambil ini doang sih, kayak tombol keluar. Hmm. Jadi pada saat diklik galeri, dia masuk ke galeri sini, terus nanti di sini ada tombol home di bawah. Home-nya itu dia kembali lagi ke sini, ke portofolio kita. Nah, sama dengan yang lain kalau mau buat tentang company profile, about us, sama posisinya nanti kita buat terpisah, about us-nya terpisah, company profile-nya terpisah, terus apalagi yang perlu kita tambahkan. Jadi Pak di sini itu nggak banyak, cuman segini doang juga bisa, ya. Hanya di sini tuh nggak perlu kita tambahin apa-apa, cuman segini udah cukup. Di data website kita itu cuman segini. Kalau seandainya portofolionya kita pisahin juga, kita buat satu khusus portofolio, kita pisahin ke sana ke satu file, bisa kita buat seperti itu. Nah tadi kalau lanjut silakan Pak Kunto, tadi saya lupa lagi pertanyaannya. Seperti itu kah masuknya? Eh, Iya bisa seperti itu Pak. Cuman mungkin agak sedikit kompleks ya Pak ya yang kedua Hmm. tadi. Hmm. Karena itu kan tidak hanya satu halaman yang terjadi, tapi ada beberapa halaman dan satu halaman itu ada drop down-nya. Nah, Bisa. drop down-nya itu kalau diklik ke ini Pak, ke WSP ke layout WSP bawaan yang mana di situ kan ada deskripsi tentang produk Pak. Apa namanya? Dengan tentang kategori. Nggak, tar dulu, drop down-nya itu untuk apa Pak isinya? Isinya tentang kategori di WSP aslinya. Itu dibuat dari mana? Buat sendiri atau ngambil dari data WSP? Jadi pertama, sebagaimana Mbak sampaikan tadi, itu membuat home, about us, produk itu di halaman full page, ya kan? Ketika dibuka URL, Hmm. mungkin katakanlah 33.biz.id gitu aja Pak, langsung muncul homepage home daripada full page yang dibuat tadi. Oh, jadi Terus terus ketika diklik di produk atau service itu hmm. muncul kan drop down-nya kan muncul Pak. Katakanlah greenhouse, katakanlah rumah kayu dan Oh, bukan sebagainya. drop down, menu. So, Menu-menu di ini, menu drop down daripada ini, sub daripada menunya. produk. Ya, sub menu ini di sini kan, waktu di sini ada. Sub. Itu namanya Ah, sub menu. jadi nanti kalau diklik itu Pak, diklik itu langsung masuk ke WSP asli. Coba saya carikan satu gambaran contoh dari Ya, teman udah Pak. paham, paham Pak. Itu Ya, besok kita bahas coding oh, 2. baik. Terlalu lama nantinya. Ah, itu coding 2. Nggak, saya paham. Jadi di sini ada, nanti di sini ada produk. Nah, begitu mouse over, produk jenis produknya muncul di sini semua kan, kayak sub menunya. Betul, sub menu. Nah, begitu diklik menu pertama, katakanlah kategori A, kategori B. Nanti klik kategori A, dia lah harus buka WSP kategori A gitu kan. Ya, betul, betul. Nah, itu besok. Terus nanti, Kan judulnya terus, basic, Pak. Ntar dulu. iya, iya, betul, Pak. Siap, siap. Jadi, terus yang ketika mau kembali ke halaman home seperti ini, Pak, itu diklik di berandanya atau di home WSP-nya gitu. Cara mengaitkannya gimana juga. Ya, nggak masalah. Dibuat di WSP-nya. Oh, bisa, bisa. Makanya, Pak, itu yang perlu saya tanya, apa perlu saya Ya, cari. jadi gini, kalau mau katakanlah begitu orang buka WSP yang muncul kan ini maunya kita kan. Betul, betul. Nah, caranya linknya yang disamain dengan link WSP.
Ya, Jangan pakai coding baru. Tapi di sini langsung gini, WSP-nya aja langsung gini. baik. Nah, itu simpan. Nah, waktu orang buka 33 bits ID, langsung masuk ke sini. Tuh, Betul, betul, Pak. ya kan? Nah, begitu nanti di sini ada produk, ada sub menunya. Begitu diklik kategori satu, dia harusnya klik buka kategori satu di dalam WSP kita. Ya kan? Itu maksudnya kan? Eh, boleh nanti ditunjukkan Pak buat kita semua, kira-kira di codingnya itu di Navbar. letaknya di mana, di navbarnya di mana gitu maksudnya. Navbar, Pak. Ya, Nggak di navbar, di sini. Nanti ada di navbar sini. Nah, ini. Ini nanti yang kita mainin, navbar yang ini. di Haref ini Pak ya, yang di Haref ini ya. Ada navbar ini, Pak. Cek bagian navbar namanya. Ini menu. Oke, Nanti kita minta aja di sini menunya dibuat tambah. Sebentar apa nih? Ini ketutup-tutup Pak, ini. Nah, navbar ini ke sini. Nah, kita minta aja coba kayak kita minta ya. iya. Langsung nih coding dua nih jadinya ya. Anu tipis-tipis Pak, tipis-tipis. Ya, gini. Tolong tambahkan, tolong tambahkan, tambahkan menu produk ya, dan sub menu eh, dan sorry, kita tambahkan menu dulu deh nanti. Ini mendingan manual aja nambah menunya manual biar nggak terlalu lama nunggunya. Ini kan berarti kan tadi kita tambah di sini produk kan. Sebenarnya ULU, nah UL itu, UL itu sub menu. Nah ini kita pakai produk. Oke, nah dari sini yang kita minta. Untuk bagian nah bar apa? Bar tolong tambahkan eh, tambahkan sub menu produk apa sub menu produknya kategori satu nantilah bisa diganti kan kategori dua kategori tiga tiga aja dulu ya untuk tolong untuk bagian ini tambahkan sub menu produk oke. Tolong untuk bagian eh, langsung kasih skripnya aja deh nggak usah dipakai karena nah kita minta dirubah. Oh kita minta gunakan mouse over kalau ini kayaknya klik drop down klik modelnya ya item drop down UL itu biasanya pakai UL. Nah jadi kita ambil hanya navbarnya doang yang kita ganti nggak usah karena kan yang lain sama kan jadi Yang di Harefnya itu isinya apa Pak? Yang di Haref ini Pak, setelah nanti Nafling ini nanti kan nanti kita isi bisa manual kok Pak nggak harus kita minta ChatGPT ini kopikan dulu ya masukkan ke sini. Nah, bar yang mau kita ganti. Nih, pak, kan? Nah, di sini Ahrefnya, linknya Pak. Linknya, link simpan dulu. Oh ya enggak, linknya si ini, si WSP kita. Lah WSP kita kemana? WSP ini saya ganti dulu deh. Namanya sebentar. Jadi kita tahu dulu kategori kita itu kodenya berapa. Jadi ini saya ganti dulu ya, jangan langsung ke tunggu jadi aja baru kita mainkan ke
WSP-nya. Apa tadi nih? Tes 3 deh. Tes 3 biar bisa dibuka dulu. Jadi biar kita tahu isinya apa gitu kan. Nah, seperti ini kan maksudnya Pak ya. Modelnya seperti ini, pakai kategori-kategori. Nah, kalau diklik kategori satu, kita pengennya dia masuk ke Muncul Bandung. ini Pak, maaf, muncul daripada template ini dan kita tinggal klik satu ini. Maksudnya? Langsung muncul Bandeng Ya, Presto katakanlah ya, kategorinya. ya. Kan kita belum tahu nih linknya nih, saya nggak hafal. Oh iya ya, oke. Tinggal Oh linknya. caranya ngelinknya ke situ Kalau ya. satu, gini, biar Bapak paham href tadi. Nah, baik. Ini kategori satu, ini kategori dua, kategori tiga, gitu ya. Ya, Nah, ini saya mendingan saya amankan dulu di sini biar gampang. Saya buat catatan apa di catatan aja biar karena kalau kita udah masuk linknya si WSP kan kita susah masuk gitu. Nah, betul, betul. ini kita pakai dua. Ya, ini Bandung sorry, catering ya, catering Bandung untuk kategori dua nanti. Nah, untuk kategori tiga saya mau pakai jangan catering Surabaya deh, apa huruf timbul gitu ya. Boleh. Nah, ini saya kasihkan sini. Nah, untuk tadi harapnya Harep di sub menu, kan dia ada sub menunya nih. Nah, ini harapnya itu yang dimasukin ini, Pak. Oh, baik, baik. Tuh, masukin sini, ya. Oke, Dirapi-rapin aja. Terus sini, catering Bandung, taruh di sini. Ganti, tagernya itu diganti jadi link. Link yang akan kita arahkan kemana gitu. baik. Nah, ini tadi udah ketahuan ya. Jadi nggak pakai kategori satu lagi nih, tinggal Bandung. Ya kan, gitu. Ah, Bandeng Presto. Presto. Aja. Terus ini catering. Catering Bandung gitu ya. Terus ini huruf timbul. Nah, timbang. Tes 3. Oh ya, bukan tes 3 lagi namanya, tapi kita balikin lagi. Ininya jadi link. Link apa? Si WSP. Ya, WSP asal. Ya, jadi waktu kita buka WSP, yang harus masuk itu langsung ke website kita. Ini kan. Betul. Ke website ini, terus kita pilih produk Bandeng Presto. Dia langsung masuk sini. Betul, betul, Pak. Ya kan? Gitu. Keren, Pak. Oke, Pak ya. Terus kembali ke home lagi gimana, Pak? Kalau salah satu daripada menu Ya di di sini boleh juga ya berarti kita tambahkan di kan ini WSP-nya kan udah ini ya atau masukin ke home maksudnya ke jadi gini, setelah selesai landing katakanlah page-nya selesai udah paham. Lari lagi ke websitenya gitu ya. betul lari ke Ya, websitenya lagi. taruh aja di menu sini Pak, tambahin aja Oh, kalau semua klik di berandanya gimana kira-kira, Pak? di beranda sini. Ke home caranya? Ya ini, Oh, langsung ya? iya kan beranda itu kan domain langsung kan. Hmm. Padahal maaf Pak, kalau saya pernah kontrol U di beranda WSP yang sebelumnya itu persis dengan yang di sini, anunya URL-nya. Kadang-kadang sering nggak ngonek Pak. Jangan Pak, kontrol U juga nggak terlalu tepat Pak, pakai ke ChatGPT. Oke, baik. Karena apalagi kita pakai ChatGPT-nya. Gratisan. Kalau Pak Putra yang buat memang karena gini, kontrol U itu linknya apa? Line code line code-nya atau baris codingnya itu panjang kalau yang berbayar. Kalau kita Oke. terbatas, Pak. Jadi kadang-kadang suka ada yang dipotong. Oh, baik, baik. Yang penting ini kan sama aja. Jadi yang penting kan niat Pak Yunto kan benar kan? Benar-benar, sudah benar Pak. Benar Betul. Pak. Nah, masuk beranda, balik lagi Langsung ke kembali sini. ke itu. Iya. Oke, oke. Keren Pak. Cuman kadang-kadang susah nyantol Pak itu Pak. Kalau diklik kadang-kadang yang di itu kadang-kadang nggak keluar Mana? atau Ini. katakanlah di halaman ini ya. Nah.
kadang-kadang ini nggak langsung tertuju kepada halaman yang kita mau klik. Harapnya, Pak. Oh, hrefnya dicek Pak ya. Iya, kan tadi makanya saya sengaja saya taruh dulu di sini. Oke, Sorry, bukan ini, yang satu lagi. Saya sengaja taruh di sini biar saya tahu ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan Hmm, ketiga. Urutan ketiga yang mana? Yang submenu. Submenu yang tadi, submenu dari produk kan ini ketahuannya. baik Pak. Maaf Pak, yang barnya dinaikkan dikit bisa Pak? Agak. Ya. Saya mau tanya yang naiknya Pak. Nah ini Hmm. lagi Pak, dikit dikit naik. Ah, di sini kan ada portofolio Pak. Ini ada di bawah di baris ketiga. Hmm. Ah, ini kan ada href juga. Ini perlu diisi nggak Pak identitas ini? Tergantung. Jadi ini portofolio itu ini bagian ini kalau diklik mau lari kemana nih? Oh gitu. Arif Tergantung. itu dia akan lari ke link link mana gitu. Oh baik baik baik. Kalau ini kan mungkin hanya sekedar logo, tapi bisa juga kita buat jadi klik link. Oh, jadi kembali lagi ke identitas link yang diklik ya Pak ya. Jadi Harep Tagger itu template-nya seperti ini. Dia akan tidak akan mengarah kemana-mana ya. Baik. Tapi supaya dia mengarah ke sesuatu, tagernya kita ganti ke linknya seperti ini. Oke. Tagernya ganti link udah gitu doang. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, maaf. Di Navlink, ini kan kadang-kadang kalau susah saya klik, ini Navlink saya tambahi aktif, Pak. Baru bisa diklik Link, kadang-kadang. maksudnya nav link yang mana, Pak? Contoh katakanlah yang ini, Pak. Apa namanya, yang di bawah garis bawah ini, Pak. Kan ada kontak ini, kontak. Mana-mana. Ah, ya ini. Ah, kontak. Ketika kontak ini susah saya klik, Pak. Itu kadang-kadang saya tambahi di habis kelas sama dengan Navlink ini, itu sampai saya tambahi aktif, baru bisa. Kadang-kadang begitu. Gimana, Pak, itu, Pak? Navigasi link. Ah, Oh, maksudnya ini kalau diklik kontak mana tadi? Kita cek dulu, kita cek dulu. maksud saya punya case, Pak. Hmm. Punya case. Ketika menu bar itu saya klik nggak bisa, Hmm. navlinknya ini saya tambahi aktif baru bisa, Pak. Ya bisa juga. Oh gitu, Nggak masalah. nggak masalah ya. Karena kan sebenarnya ini template-nya dari dia. Tinggal kita mau apain gitu. Oh baik baik. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti gini, apa? Kalau kita punya link Harep seperti ini, bisa juga gini tambahkan target blank. Target blank itu buat apa? Untuk apa, Pak? Target blank itu, jadi waktu kita klik, dia tidak akan mengganti, contoh gini ya, kayak tadi yang sudah jadi. Ini galeri. Kan ini kan, eh, ini ya, domain ini. Nah, kalau klik galeri, tiga-tiganya hilang. Kemana coba? Ya. Jadi dia langsung, coba ini kita tutup dulu deh, yang ini. Jadi si induknya ini, dia hilang. Hmm. Nah, ini biasanya kalau Uber dia tambah seperti ini, jadi ditambah target blank. Jadi target blank itu dia buka tab baru. Oke. Jadi tab baru yang dibuka. Jadi nggak menghilangkan eh, apa yang pertama terbuka tidak dihilangkan, tapi dia buka tab baru. Nah, untuk itu kita harus selalu menambahkan target blank. Di mana ditaruhnya, Pak? Maaf, Pak. Di sini aja nih, di setelah harep. Di Oh, dalam setelah Harep ya. kan dalam harep ada tanda kutip dua. Iya betul. Nah, ini tinggal tambahkan sini nih. Gitu. Target sama dengan underscore blank ya, Pak ya. Target underscore blank gitu doang. Hmm. Mungkin Baik, itu Pak. aja dulu yang kita mau pelajari, basicnya dulu ya, basicnya dulu. Besok baru kita main dengan eh, semua terpisah. Semua Baik. terpisah itu dalam arti gini, di sini nanti yang ada, ini apa nih? Ini galeri ya. Jadi yang nanti di sini, ini kita buat nanti beberapa menu, seperti tadi Pak Kunto bilang, kita mau tambahkan tentang About Us, portofolio. Ini sebenarnya bukan portofolio, profil. Apa sih profil? Satu nanti kita pakai home, profil, about, profil. Tapi tergantung ya, kalau produk perusahaan, bukan profil perusahaan aja ya, profil perusahaan, baru produk portofolio, tapi produknya nanti jangan gini, tapi produknya terpisah kayak galeri ini.
di luar daripada, jadi dia buka langsung ke sini ya. Jadi kalau dia mau home atau mau keluar, tinggal balikin ke sini. Hmm. Terpisah. Ini kontak, kalau kontak mungkin tidak terpisah kita buat karena informasinya kan dikit gini, tidak banyak. Ya. Nanti, jadi kalau kita buat, kenapa kita buat galeri ini terpisah? Karena galeri ini kan bisa sampai ratusan ya. Gambar, namanya gambar bisa sampai ratusan ke bawah gitu. Jadi tidak layak juga kalau kita buat galeri itu dalam sini. Nanti kebanyakan ke bawah gitu, panjang banget. Bagusnya website itu tidak banyak informasi di depan sini. Jadi hanya ada informasi tentang ini, baru ada sedikit di sini, kemudian hubungi kami, nomor teleponnya. Nah, mungkin nanti besok ini bukan portofolio kita buat di sini, tapi company profile-nya. Jadi kita menjelaskan dulu perusahaan kami bergerak di bidang ini dan kami sudah berpengalaman sekian tahun. Nah, itu yang kita buat di halaman home-nya. Dashboard-nya kita buat itu dulu. Nah, masalah untuk yang profil apa portofolio, about us atau apa yang lain sebagainya, itu kita masukkan di menu semua. Itu besok apa coding juga kita buatnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya nanti saya mau tambahin juga, bukan hanya ini, ada lagi. Tadi udah dibocorkan Pak Kunto, ada tentang about us, tentang apa macam-macam ya. Banyak sih sebenarnya nanti. Jadi ini udah kebocoran nih tadi ini, tapi nggak apa-apa. Satu hal lagi Pak, maaf Pak. Nah, Ketika kita ngisi skrip di full page, itu hmm, kadang-kadang susah disubmit Pak, nggak mau disubmit. Kira-kira kendalanya di mana itu Pak? ada form inputan, Oh, itu biasanya letaknya di mana Pak? form input, dan itu selalu begitu form isian. Kalau disertakan form isian di sini, biasanya itu kepotong. Kita Oke, lagi cari ini mana ya? Saya ada nggak contoh mana sih? Ini kebanyakan buka saya nih, tapi sabar ya. siap siap. Ini kebanyakan buka. Nah, itu biasanya, nah ini kan subminnya jatuh ke bawah sini. Iya, Suka gitu kan? iya. Itu karena ada ini form isian, form group. Oke, Jadi dihilangkan dulu form group ini. Nah, dia biasanya itu karena apa jadi form group? Ini kepotong. Ini kan nggak sampai habis ini. Kepotong. oke. Itu trouble-nya. Jadi bagusnya yang gini dibuang aja. Makanya selalu saya mainnya gini, Pak. Kayak tadi. Saya untuk, Potong-potong ya Pak ya? ya, nggak saya coba masukin dulu. Kalau saya lagi agak ragu nih, kayaknya setelah tadi saya baca skrip di sini, saya baca skrip, ada yang kurang nih. Tapi saya pengen tahu apa isinya. Nah, berarti Hmm, ada keraguan. Begitu ada keraguan, Bapak buat satu itu aja, skrip baru. baik, baik, Skrip baik. baru biar nggak begitu lihat hasilnya, wah salah, udah aman, tinggal hapus. Karena yang lama kan masih ada. Tapi kalau, oh iya benar, nah kalau udah benar baru masukin ke yang sebelumnya. Oh ini udah benar gitu. Baik Pak. Karena saya kemarin dari sebelum-sebelumnya saya ajarinnya gitu. Karena selalu mengeluh, Pak, kemarin itu udah benar loh, waktu saya masukin tiba-tiba nggak bisa disubmit. Nah loh, saya pikir ada form inputan. Jadi tapi kan hilang semua kerjaan dia Hmm. karena nggak dibuat backupnya gitu. Jadi cara backupnya buat link baru aja. Kalau udah benar baru balikin. Gitu Pak ya. Siap, makasih banyak Pak Tony. Mohon maaf Oke. banyak. Terima kasih semuanya. Jadi untuk malam ini itu dulu yang perlu kita bahas. Nanti Tanya sedikit boleh, Pak? ya nanti saya buka dulu Pak ya. Untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya silakan raise hand. Kebetulan Pak Nuril sudah duluan raise hand. Silakan Pak Nuril. Iya, Pak. Ini agak sedikit keluar konten, Pak. Karena Hmm. kemarin pertanyaan agak lama. Hmm. Kita kan sudah beli WSP internasional itu, Pak. Yang ada kendala itu, Pak. Itu gimana, Pak? Itu yang perkembangan tuh WSP internasional kita yang saya ketik di kolom chat, Pak. Ini, Pak. Itu minta tolong. Coba-coba saya tes dulu.
WSP internasional kasus kemarin kasusnya apa? WSP-nya bentuk anunya tuh WSP affiliate, Pak. Jadi Oh, tidak ada. iya 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 iya, yang itu ya. Nggih. Nah, harusnya menurut Bapak WSP internasional itu sama dengan WSP biasa, cuman semua bahasanya kan bahasa Inggris. Ya, Iya. Kemarin saya juga agak udah ngomong ke Pak Putra itu eh, memang dibuat sengaja seperti ini. Tapi kan customer kan maunya ini bukan detail, tapi ini kok lari detailnya kemana? Oh, Bapak belum isi ya? Harusnya di sini kan beli ya, beli atau bahasa Inggrisnya. ya. Oh iya, ini kita lagi bahas ini Pak kemarin. Nanti deh besok besok saya ini Pak ya sama Oke. tim tim programmernya. Saya minta tolong ini di kemarin dengan Pak Putra sih udah diskusi ya. Ya. Sama Ya, yang kedua, Pak. Ini ya. yang kedua ini saya beberapa kali pakai Maktul, Pak. Mohon maaf saya sudah sedikit, Pak. Nggak apa-apa Maktul Pak. itu eh, kita agak kesulitan itu ketika saya ngambil dari ChatGPT, masukkan ke artikel itu kan, Pak. Hmm. Fontnya mesti agak terus kemudian berantakan, Pak. Tidak sama seaninya itu. Itu kita coba memperbaiki berkali-kali kok masih. Kira-kira Mungkin tekniknya waktu itu pertama kali Bapak ngangkat dari oh ya ntar dulu ya. Ini punya orang. Saya buat baru deh. Nah, bagusnya jadi waktu kita dari ChatGPT tadi kan ada artikel ya. Eh, oke, jangan ini deh. Ada saya punya artikel nggak? dianggap inilah, Pak. Mungkin ini misalnya. Nah, ini kita ambil. Iya. Nah, di maktulnya dari sininya di UPKP-nya. Ya PKP-nya itu ya problem Ya, kita. ini kita seragamkan dulu nih, Pak. Jenis hurufnya sama ukurannya. Ini biasanya atau boleh juga kalau Bapak ini masukkan ke Notepad dulu. Heeh. Oh, Masukkan ke Notepad dulu. Ini otomatis ini nggak ada huruf yang berbeda ini. Ini sama semua nih hurufnya, sama semua ukurannya, ya. Jadi masukkan ke sini, kopikan lagi, baru masukkan lagi ke sini. Ini. Nah, ini kan sama semua kan. Tinggal kita atur. iya, Ini maunya jadi heading 2. Ini maunya jadi ini normal karena ini paragraf pakai normal, iya, normal atas ini. Nah, itu nanti gini. Jadi ini kan heading 2 jatuhnya ini jadi heading 3 ini turunin aja. Nah, ini balikin lagi normal. Di notepad kan aja dulu, Pak. Karena memang ada oh, GPT juga kadang kita dapatnya gitu. Ada yang kecil banget, ada yang gede. Gitu ya. iya betul, Pak. Iya, Nah, karena pernah saya dapat kejadian gitu juga. Saya sarankan gini, Pak, modelnya. Masukkan ke notepad, heeh. nanti tinggal ini diatur aja. Ini udah pasti sama hurufnya semua, Pak, kalau gini. Nah, Oh, kita tes ya, kita coba lihat. terus ini Pak, ini kan saya juga kayak ini tadi misalnya Pak, Hmm. urutan tadi Pak, centang-centang Hmm. itu tahu-tahu tuh apa namanya nggak ada space-nya nyambung gitu loh, Pak. Nah, kayak misalnya centang satu, centang dua gini nih, Hmm. yang terjadi itu nyambung ketika jadi di USB, nggak terpisah gitu loh, Pak. Itu apa karena faktor tadi ya tidak dimasukkan ke Ke notepad aja, Pak. Notepad? Hmm. Banyak ngaurnya nanti kalau karena gini, memang umumnya kadang-kadang eh, cara ngambil ininya juga, Pak. Cara ngambil mengcopy ini. Kopi, iya gimana? Jadi kadang orang ngopinya dari sini dia mau saya, kadang nariknya gini kan, Iya, nariknya dari depan sini.
seolah-olah kalau kelihatan kan memang kosong ya. Tapi supaya Iya. ada karakter-karakter tertentu di dalam itu. Nah, Oh, mau kopinya itu persis di hurufnya. Di, oke, nggih. jadi pas dari sini nih ngambilnya nih. Oke. Jangan dari sini. Itu nanti biasanya kalau ini dapat sempurna. Terus ini lagi. Kalau bisa, garis ini kan ada garis, Pak. Iya, betul. Ini per garis, ini anggaplah ini halaman. Jadi Iya, ngambilnya per halaman. betul. Iya, 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 Kalau iya. tadi Saya kan, kemarin sempat itu. Betul, hmm, betul. kalau saya kan tadi ambil semua nih, semua halaman saya tiban. Karena apa saya Hmm. berani tiban gitu? Karena saya memasukin ke Notepad. Dan Hmm. garis itu hilang. Jadi Hmm. masukin ke Notepad Kalau lebih aman. kalau ngopinya tadi langsung tapi ditaruh notepad aman ya, Pak ya? Aman-aman. Nanti kalau ada dia karakter tertentu di depan sini kan muncul di Notepad, Pak. Hmm. Kita hapus saja. Ada suka karakter-karakter aneh gitu kan muncul. Tinggal Iya, aja kan. Nah, ini kebetulan saya tadi ngopinya pas. Dan memang kadang ada, kadang nggak harus ada sih. Tapi tergantung si ChatGPT-nya. Tapi kalau ini kan udah pasti yakin kita ini udah nggak ada nih karakter-karakter aneh. Ya udah berarti ini aman hmm. dikopikan ke maktulnya. Iya, 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 iya. Ya, ini kita kesalahannya berarti tidak di notepadkan itu, Pak ya? Ya sebenarnya sih saya bilang salah sih nggak juga Pak. Tapi memang karena kita mengandalkan ChatGPT Pak masalahnya. Iya, 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 Karena iya, iya. ChatGPT juga kan dia macam-macam kan. Belum tentu hurufnya sama ukurannya, belum tentu hurufnya sama jenisnya. Betul. Tapi itu kita terima aja karena kita minta bantuan dia kan. Terus Nah, untuk standar SEO-nya tadi pakai H2 langsung ya, Pak? Bukan H1 ya, Pak ya? A2 Pak. Oke, gitu, Pak. A1 itu judul judul paling besarnya. Oke, oke. Hmm, Oke, saya coba ingat saya tadi penasaran, saya pengen masuk. Iya, Pak. Oh ya masuk. Nah seperti ini kan, rapi dia. Iya. Ini saya belum berubah. Nah kayak gini rapi Pak. Jadi memang masukkan notepad aja Pak biar lebih aman. Iya, Pak. Ini baru tahu ini tekniknya. Saya Ya. kemarin bongkar pasang berkali-kali, Pak. Pusing saya. Dari pengalaman itu Pak, kita jadi ini. Saya makanya ini tadi nungguin ngantuk-ngantuk saya kuat-kuatin, Eh, Pak. oh gitu sekarang kalau dengan saya ngantuk. Enggak. Mau ngantuk sekali saya. Tapi kan Pak Tony tak tungguin sampai Monggo, ada lagi Pak? itu kayaknya tuh, Pak. Cukup Yang Pak ya? itu yang kerasa. Pengen tahu hasilnya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, yang lain silakan. Yang mau resen, ada yang mau ditanyakan? Makasih Pak Tony ya. Monggo Pak, monggo. Sama Semi. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nanti kita lanjut ke coding 2. Coding 2 mungkin kita lebih eh, panjang ceritanya karena kita ada pengembangan dari yang kita buat ini ya. Kita buat mengembangkan yang sudah kita buat hari ini itu coding 2-nya nanti kita kembangkan. Bila perlu nanti kita masih masuk nggak kalau kita saya tes dulu deh. Saya mau buat form juga sih sebenarnya. Tapi saya tes dulu merusak atau enggak. Kalau nggak merusak saya lanjut ya. Oke, karena saya lihat tidak ada lagi yang bertanya. Kalau di chat, oh, Pak Bunda izin silakan. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya semuanya. Eh, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat menambah pengetahuan kita. Kami dari tim teknis di Terang Kreatif mengucapkan terima kasih atas perhatian, atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita eh, dipertemukan kembali dengan coding 2 ya. Eh, kami dari eh, saya izin lab Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat malam.